Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Jam sudah menunjukkan 7:01. Mudah-mudahan jam kita semua sama. Itu artinya kita akan memulai. Kita punya kesempatan bincang sersan pada kesempatan malam hari ini, di mana kita pada malam hari ini akan membahas sebuah tema, yaitu tentang kitab Mazmur, ya, salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang akan menjadi bagian bahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita mulai, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari NKB 104. NKB 104 berjudul Apinya Berkobar Dalam Hatiku akan menjadi pujian pembuka kita. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku, apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku, apinya berkobar dalam hatiku. Jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku, menyalakan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita bersama memasuki pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, kita akan berdoa, memohon nikmat Tuhan supaya kita boleh mengerti, menerima, dan menjadikan apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama untuk pada kesempatan ini membahas tentang sebuah kitab yang merupakan bagian dari perjalanan kami ya Tuhan di dalam beriman kepadamu. Berkati ya Tuhan agar pembahasan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Mampukan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, biarlah apa yang dikatakannya hanya seturut dan berasal daripadamu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ketika kita sampai kepada pembahasan yakni kitab Mazmur, maka sebenarnya kita ini mengingat kembali ya sebuah pembahasan yang kurang lebih dibahas tahun lalu. Karena bicara soal kitab Mazmur, maka setahun yang lalu kalau saya tidak salah ingat, kita pernah membahas kitab ini secara khusus. Ketika waktu itu kita membahas dalam rangka penyebutannya ya. Apakah disebutkan nomor atau disebutkan pasal, di mana pada saat itu kesimpulan kita bersama dari diskusi bincang sersannya adalah kitab Mazmur nggak perlu pakai nomor, nggak perlu pakai pasal, sudah sebutkan saja lebih aman gitu ya, karena
Ada yang mengatakan pakai nomor, ada yang mengatakan tetap pasal. Tapi pada akhirnya konklusi kita bersama adalah ya sudah, nggak usah pakai nomor, nggak usah pakai pasal. Dan tidak hanya berlaku untuk kitab Mazmur, tapi juga semuanya lebih baik tanpa pasal. Langsung saja Mazmur 1, Mazmur 2, Mazmur 3, atau 1 Korintus 1, atau Lukas 3, tidak perlu pakai pasal-pasal atau pakai pakai nomor gitu ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba menggali lebih dalam lagi sebenarnya kitab Mazmur itu kitab apa sih, begitu ya. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau bicara Mazmur, maka Mazmur itu adalah kitab perjanjian lama gitu ya. Ini kok nggak jalan saya punya slide. Sebentar ya Bapak Ibu, ini ada sedikit masalah. Stop dulu, terus kita jalanin lagi. Iya. Oke. Mazmur itu Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian merupakan bagian dari kitab di dalam perjanjian lama. Di mana kalau kita melihat, ini merupakan golongan dari kitab-kitab sastra ya. Setelah kita berkutat, terakhir itu kita membahas kitab Tawarik begitu ya. Bukan Tawarik, Ezra Nehemia, lalu juga sempat kita bicara soal Tawarik di Alkitab kita sebelumnya gitu ya, dan juga kitab-kitab yang lain. Maka kita menemukan bahwa pada kesempatan ini kita sampai kepada bagian kitab Mazmur. Bulan lalu kita sempat membahas tentang Ayub ya. Ayub itu masuk ke dalam golongan sastra khususnya sastra hikmat. Bagaimana dengan Mazmur? Mazmur itu juga termasuk dalam golongan kitab-kitab sastra, di mana kata Mazmur yaitu berasal dari serapan bahasa Yahudi, yaitu Mizmor. Apa itu Mizmor? Mizmor itu artinya petikan alat musik berdawai. Kita kenal lah ya, ada gambus ya, di dalam kitab ini diterangkan alat musiknya di beberapa Mazmur itu diiringi dengan iringan gambus gitu ya, alat musik berdawai. Dan dalam bahasa Ibrani-nya ini namanya Tehillim, madah ataupun puji-pujian artinya. Beberapa terjemahan kata Tehillim ini diterjemahkan, ada yang Psalms di dalam bahasa Inggris gitu ya, atau karena bahasa Latinnya juga Psalmen gitu ya. Itu akhirnya ada beberapa yang diterjemahkan sebagai itu. Tapi di dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan itu sebagai Mazmur, yang berarti puji-pujian, yang berarti madah. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat Mazmur ini merupakan salah satu kitab terpanjang, atau bahkan menjadi kitab terpanjang di dalam Alkitab kita. Karena apa? Terdiri dari 150 syair. Saya tidak menggunakan kata pasal di sini karena isinya sebagian besar adalah bentuknya puji-pujian, maka saya katakan sebagai syair, madah. Terdiri dari 150 madah syair, begitu ya, kitab Mazmur ini. Jumlah yang tidak sedikit, cukup banyak. Kalau kita membaca satu hari satu syair Mazmur, maka kita membutuhkan 150 hari untuk menyelesaikan satu kitab Mazmur. 150 hari berarti kurang lebih ya 3 bulan nggak cukup. 4 bulan lah kurang lebih ya. 4 bulan kurang dikit. 4 bulan kurang dikit, tiap hari satu. Termasuk pada hari Minggu catatannya. Karena apa? Hari Minggu pasti kita ada bagian di mana kita menyanyikan Mazmur ya, di hari Minggu itu. Menyanyikan Mazmur yang membacakan Mazmur dengan cara dinyanyikan. Maka kita membutuhkan kurang lebih sekitar 4 bulan kurang sedikit untuk menyelesaikan kitab ini. Dan bicara penulisnya maka lebih dari satu. Orang zaman dulu mengatakan Mazmur itu bikinannya Daud. Ya. Ternyata kalau kita telusuri Bapak Ibu Saudara-saudari, Daud itu memang salah satu penulis terbanyak. Kalau bicara Mazmur maka tidak hanya menjadi karya tulis atau bahkan karangan Daud saja, tetapi ada beberapa nama penulis di sini. Ya, 73 dari 150 itu memang ditulis
oleh Daud sebagian besar. Tetapi ada juga yang lain. Contohnya yang bernama Asaf sebanyak 12. Ya. Jumlah yang tidak terlalu sedikit. Lalu ada keturunan Korah, Bani Korah. Ya, itu tidak disebutkan siapa yang merupakan keturunan Korah, tapi mereka menuliskan 11 syair yang berasal daripada keturunan Korah itu. Heman dan Etan 2 syair, Salomo dan Musa bahkan ada di situ juga 3 syair, dan sisanya kurang lebih 49 dari 150 itu anonim, tidak diketahui siapa yang penulisnya. Jadi porsi terbesarnya adalah Daud, lalu kedua terbesar anonim, lalu mulai turun-turun kepada Asaf, Bani Korah, Etan, Salomo dan Musa. Ya. Kenapa di sini Salomo dan Musa? Karena ketika Salomo menulis di situ dia mengkredit juga apa yang dituliskan menjadi puji-pujian Musa, gitu ya. Jadi kalau kita ditanyakan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kenapa apakah Mazmur itu ditulis oleh satu penulis atau ditulis oleh Daud saja? Kita bisa jawab, jawabannya adalah tidak, karena penulisnya lebih dari satu. Nah, kalau kita lihat Mazmur juga kadang kata orang Mazmur itu adalah buku himne, begitu ya. Nah, persoalannya apakah Mazmur itu adalah buku himne? Jawabannya Bapak Ibu bukan. Walaupun Mazmur itu berisi puji-pujian semua, tetapi ini bukan buku himne, ini bukan buku lagu. Kenapa? Karena ada yang dikatakan di situ Mazmur pengajaran, Mazmur doa. Ya. Jadi tidak semuanya buku lagu seperti KJ, PKJ, dan NKB, bukan. Tetapi dia adalah sebuah syair yang tujuannya ada beberapa. Satu, memang tujuannya untuk puji-pujian. Yang kedua, tujuannya adalah untuk pengajaran. Bukan hanya untuk puji-pujian saja, tapi juga untuk pengajaran. Lalu juga yang ketiga apa? Untuk ada juga di situ doa, gitu ya. Contohnya kayak Mazmur berapa tuh? Yang ada doa di mana? Gitu ya. Doa untuk begini, doa untuk gitu. Nah, itu juga menjadi dimensi yang tertuang di dalam kitab Mazmur. Jadi kitab Mazmur itu bukan buku himne, Bapak Ibu. Tetapi kitab Mazmur itu adalah kitab yang berisi pengajaran, yang berisi pujian, yang berisi doa, namun disajikan dalam bentuk puji-pujian, dalam bentuk kidung, dalam bentuk madah. Loh, berarti Pak Pendeta, sebenarnya kita berdoa pun bisa sambil bernyanyi. Jawabannya bisa, Bapak Ibu. Memang sikap doa yang paling basic adalah kita melipat tangan, tutup mata. Tetapi di dalam Alkitab dikatakan masuklah ke tempat yang tersembunyi. Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru mengatakan masuklah ke tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang di sorga akan melihat yang tersembunyi itu. Artinya apa? Artinya doa itu bisa kita panjatkan dalam segala situasi. Sikap yang paling basic untuk orang-orang yang dalam tanda kutip tidak ingin terganggu, orang ingin melihat bahwa dia sedang berdoa adalah ya seperti itu, dengan menunjukkan bahwa kita sedang berdoa. Dengan melipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Namun kalau kita bicara doa dalam konsep yang lebih luas, maka apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita nyatakan dalam kehidupan, itu semua adalah doa. Makanya Mazmur menjadikan salah satu bentuk doa itu dengan cara apa? Dengan cara dalam bentuk puji-pujian kepada Tuhan. Dipanjatkan melalui iringan-iringan musik. Begitu ya, diiringi dengan lagu ini, dengan permainan alat musik A, B, C, dan E. Misalnya seperti itu. Karena pada dasarnya kitab Mazmur itu berisi pengajaran, itu berisi doa dalam bentuk puji-pujian. Nah, dari mana kalau kita lihat dimensi pengajaran dari kitab Mazmur ini? Yang pertama kita lihat dari sesuatu yang pasti sebagai orang Kristen kita sering ucapkan, yaitu haleluya. Apa itu haleluya? Haleluya itu artinya pujilah Tuhan.
Nah, begitu dikatakan haleluya, sebenarnya artinya adalah puji Tuhan. Hal dan el, artinya pujilah Allah. Dan haleluya, gitu ya, hal el, Yah, berarti Yah itu kependekan dari sebenarnya YHWH ini tidak ada bunyinya, gitu ya Bapak Ibu. Dalam masyarakat Yahudi ketika mendengarkan kata Tuhan dalam huruf besar itu, ketika ada tulisan YHWH, kita biasa mengenalnya sebagai Yahweh, gitu ya, orang Yahudi akan berhenti membacanya. Pujilah, karena di situ misalnya pujilah Tuhan YHWH, dia akan berhenti karena tidak ada bunyinya. Nama itu terlalu suci untuk diucapkan. Di sini di dalam kitab Mazmur, sebutan haleluya itu ada beberapa kali. Gitu ya. Tidak hanya dari pasal 146 sampai dengan 150, tapi pasal-pasal sebelumnya juga banyak. Ya. Berarti apa? Setiap mereka yang menyanyikan kitab ini, mengkidungkan kitab ini, bagian-bagiannya diajak untuk memuji Tuhan. Diajarkan untuk memuji Tuhan lewat puji-pujian. Memuji Tuhan selalu lewat segenap hal yang mereka lakukan. Lalu yang kedua juga selalu ini ada, yaitu terpujilah Tuhan. Ya. Kalau kita baca, maka Mazmur kita itu sebenarnya terdiri dari beberapa jilid, begitu ya Bapak Ibu. Ada contoh-contohnya di sini Mazmur 41 ayat 14, 72 ayat 19, 89 ayat 53, 106 ayat 48, 145 ayat 21. Selalu di dalam penutup jilid itu dikatakan terpujilah Tuhan. Jadi apa? Umat Yahudi atau bangsa Israel pada saat itu diajarkan juga untuk memuji Tuhan selalu. Seperti lagu sekolah minggu kan, ada lagunya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji dia. Nah ini juga diajarkan kepada bangsa Israel, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Bahwa bangsa Israel tidak hanya diajarkan untuk memuji Tuhan satu momen ketika mereka senang, tetapi untuk setiap kehidupan mereka, pujilah Tuhan. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi, senang, susah, sakit, sehat, sukacita, dukacita, pujilah Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan segala sesuatu dan menyatakan segala sesuatu untuk kemajuan kita. Ini masih berkaitan sedikit dengan kitab yang kita bahas bulan lalu, yaitu kitab Ayub, di mana kitab Ayub itu kan terkenal dengan ayatnya yang mengatakan Tuhanlah yang memberi, Tuhan juga yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dan ini di sini ada korelasi sedikit, di mana kalau sastra itu pasti punya hikmah. Termasuk dalam Mazmur, poin tentang pujilah Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, ini mengajarkan kita untuk apa? Mengajarkan untuk melihat bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu semua hanya seizin Tuhan, dan pasti Tuhan gunakan untuk membentuk kita semakin dewasa dari hari ke hari. Dan kalau kita baca di sini pengajaran Mazmur juga ada tentang Mesias Israel. Ya, Mazmur 1, Mazmur 2 contohnya. Di mana umat Israel diajak untuk mematuhi perintah Allah dan merenungkan segenap pengajarannya. Upaya menunggu kedatangan Mesias. Apa itu Mesias? Mesias itu adalah Raja yang dilantik Allah di gunungnya yang kudus. Mazmur 2 ayat 6 mengatakan demikian. Ini menjadi dimensi-dimensi pengajaran yang ada di dalam kitab Ayub. Nah, kalau kita lihat, berarti dari hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa Mazmur itu tidak hanya menjadi syair pujian, bukan hanya sebuah pujian yang ya ditujukan untuk menyenangkan hati, atau bahkan kenapa ada Mazmur dari Mazmur 1 sampai 150, oh itu ada rankingnya seperti lagu, ada tanggal lagunya. Enggak, tapi Mazmur itu menjadi panduan hidup untuk mempersiapkan diri dalam menantikan kedatangan Mesias dengan apa? Merenungkan firman Tuhan. Contoh, Mazmur yang paling kita hafal, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Kan di situ gampang, pasti kita apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, ia menyegarkan jiwaku, dan seterusnya begitu sampai pada di terakhirnya Daud mengatakan, aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Gitu kan? Nah, itu menjadi dimensi apa? Dimensi pengajaran. Karena apa? Karena di situ ada pengajaran tentang Tuhan yang menjadi gembala kehidupan kita yang baik. Sekalipun di hadapan lawan-lawan kita, Tuhan menyediakan menyediakan hidangan makanan.
Berarti di situ juga ada dimensi untuk menantikan kedatangan Mesias, menantikan Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita, yang menyediakan makanan di hadapan para lawanku, yang membuat piala kita itu selalu penuh. Piala itu bukan artinya piala kayak kita menang kejuaraan gitu ya Bapak Ibu, bukan. Tapi piala itu sebenarnya sebuah cup, begitu ya. Cup gelas, karena zaman gelas yang diisi oleh air. Pialaku penuh melimpah, berarti airnya nggak habis-habis. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupmu, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23. Itu menjadi sebuah mazmur yang menerangkan bahwa ketika Tuhan datang, ketika Tuhan bekerja lewat cara apapun dalam kehidupan kita, itulah yang akan membuat kita menjadi nyaman. Ada mazmur yang lain, misalkan Mazmur 121 yang selidikilah aku dan kenalah hatiku, ujilah jalanku apabila serong. Itu kan juga menantikan bahwa Tuhan kalau hadir tolonglah. Ketika engkau hadir dalam kehidupan saya, tolonglah selidiki jalan kehidupan saya dan seterusnya. Makanya kitab Mazmur ini menjadi sebuah kitab yang kaya. Kalau Bapak Ibu semua mempelajari dan membacanya, maka kita dapat menemukan bahwa kitab Mazmur ini adalah kitab yang sangat-sangat kaya. Kitab yang penuh makna. Kitab yang luar biasa. Mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah di dalam menantikan kedatangan Mesias. Yaitu Tuhan kita. Nah, makanya untuk menerangkan hal-hal tersebut dengan lebih rinci, ada beberapa tema besar di dalam kitab Mazmur. Yang pertama, Bapak Ibu, itu adalah Taurat dan Mesias. Di mana kitab Mazmur selalu penekanannya adalah bagaimana kita harus memelihara Taurat Tuhan. Ketika kita memelihara Taurat Tuhan dalam keseharian, maka itu sebenarnya kita mempersiapkan diri untuk menerima kedatangan Mesias. Apakah artinya kita menaati hukum Taurat? Menaati, betul. Menaatinya yang mana? Hukum Taurat intisarinya kan sederhana Bapak Ibu. Ke-10 firman, itu intisari hukum Taurat. Ya. 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2, menyebut Allah sembarangan gitu ya. Dan seterusnya. Ya, termasuk sampai hormatilah orang tua supaya lanjut umurmu, sampai jangan mengingini milik sesamamu gitu ya. Itu kan intisari hukum Taurat. Nah, ketika kita memelihara firman Tuhan, Taurat Tuhan itu, ke-10 firman itu, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, itu menjadi cara kita mempersiapkan diri menerima kedatangan Mesias. Dan bicara kedatangan Mesias, Bapak Ibu, maka kalau di dalam konsep pemikiran kitab Mazmur, maka kedatangan Mesias itu seperti raja yang turun dari langit. Padahal ketika Mesias itu hadir di dalam Yohanes, begitu diterangkan, sebenarnya dia itu datang untuk memperkenalkan jalan Tuhan, mengingatkan kembali kita sebagai umat pilihan Allah untuk hidup menurut jalan yang Ia kehendaki, mengajarkan ulang apa saja yang menjadi firman Tuhan. Dan yang namanya kedatangan Mesias, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, di zaman ini, kalau kita mengacu pada Yohanes 14, maka sebenarnya kedatangan Mesias itu sesuatu hal yang tidak bisa diduga. Sesuatu hal yang sangat misterius. Sesuatu hal yang bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan dalam waktu apa saja. Karena apa? Karena ketika tempatnya sudah siap, aku sendiri yang akan datang menjemput engkau, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu kedatangan Mesias. Ya. Di dalam kitab Mazmur ini menjadi tema besar. Dan yang pasti juga dalam kitab Mazmur adalah Bapak Ibu ratapan dan pujian. Di mana yang namanya meratap, yang namanya bersedih dengan bersuka cita, itu sebenarnya tidak terpisahkan. Bahkan seorang filsuf pernah mengatakan gitu ya, dia punya pandangan filsafat yang berasal daripada kitab Mazmur ini. Sebenarnya ketika kita memuji, ketika kita melontarkan pujian, itu sebenarnya kita meratap, tapi dengan cara yang positif. Positifnya dalam hal apa? Bahwa ratapan itu ternyata menjadi sesuatu yang menyenangkan orang lain. Kita akan memuji. Misalkan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Sebenarnya kita sedang meratap. Karena Mazmur tersebut tidak ditulis dalam konteks yang menyenangkan. Ditulisnya ketika pujilah Tuhan itu sebenarnya konteksnya bertolak belakang dengan tulisan itu.
Dan yang namanya akhirnya pujian itu adalah ratapan yang disuarakan dalam narasi positif. Sedangkan ratapan sebenarnya adalah pujian yang disuarakan dalam narasi negatif. Kenapa? Karena ratapan kan kita bersedih gitu ya. Sebenarnya itu adalah pujian juga. Ya. Kita memuji tapi dengan cara yang apa ya, boleh dikatakan cara yang minus lah, gitu ya, memuji dari kekurangan. Dan dua hal ini tidak bisa terpisahkan karena selalu ada ratapan. Di mana ada pujian pasti ada ratapan, dan di mana ada ratapan pasti ada pujian. Ini tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita dan mewarnai perjalanan kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Dan tema yang ketiga, Bapak Ibu, selalu iman dan harapan. Di mana kedatangan Mesias ini sesuatu yang kita tunggu-tunggu, kita harapkan, sesuatu yang mendorong kita untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kedatangan Mesias inilah yang menolong kita untuk bisa tetap percaya dan yakin akan penyertaan Tuhan. Keyakinan itu ditunjukkan lewat apa? Lewat sikap kita yang mau mengerjakan panggilan kehidupan kita dalam keseharian. Demikian yang bisa saya bagikan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian terkait kitab Mazmur ini. Barangkali sampai di bagian ini Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian ada yang mau ditanyakan secara khusus mungkin? Apakah ada yang masih kurang jelas atau ada yang perlu diperjelas? Dipersilakan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Semuanya aman? Jika tidak ada jawaban, saya mengasumsikan kita saya mengasumsikan bahwa semuanya aman, gitu ya Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Dan Bapak Ibu bisa melihat penjelasan ini di YouTube bila mana ada yang masih kurang jelas atau mau diulang lagi. Dan jika semua sudah aman, maka kita akan lanjut kepada sesi doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan di sini. Berikut ini daftarnya Bapak Ibu yang sudah tercantum di dalam warta jemaat kita. Barangkali ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Adakah tambahan untuk doa syafaat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Bisa dibuka mic-nya atau menulis di chat jika ada tambahan. Apakah terlihat Bapak Ibu tulisan doa syafaat pokok doanya? Baik, kalau sudah tidak ada tambahan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali untuk menambah pengetahuan kami tentang kitab Mazmur ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami agar kami mampu untuk menjadi pelaku firman-Mu yang nyata dan semakin memahami bahwa kitab ini adalah kitab yang sangat kaya di dalam pengajaran, dan biarlah ya Tuhan Engkau yang memampukan kami supaya kami boleh memahami kitab-Mu ini dan semakin mencintai tulisan-tulisan yang Kau
berikan di dalam kehidupan kami melalui Alkitab ya Bapak. Kami pada saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di dalam segala situasi dan kondisi yang terjadi. Biarlah Engkau yang boleh menolong perjalanan bangsa dan negara kami, agar boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kiranya Engkau juga yang memampukan para pemerintah kami, agar mereka bekerja di dalam hikmat yang berasal daripada-Mu saja. Kami pada saat ini berdoa ya Tuhan juga untuk gereja kami, untuk GKI Cicurug. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan kami, segenap kegiatan kami yang akan dilaksanakan ke depannya. Biarlah semuanya menjadi berkat dan biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Para aktivis kami ya Tuhan, rekan-rekan guru sekolah minggu, segenap aktivis multimedia, pemusik dan pemandu pujian, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Biarlah mereka juga hidup dalam tangan pemeliharaan-Mu, termasuk para pengurus badan pelayanan jemaat, komisi dan kelompok kerja, maupun segenap anggota majelis jemaat dan para karyawan kami. Kiranya Tuhan berikan sukacita dalam kehidupan mereka. Dan bagi setiap kami yang mungkin belum terlibat dalam pelayanan, Tuhan sertai, Tuhan gerakkan kami agar kami mau dan mampu memberikan diri kami untuk melayani Engkau saja ya Tuhan. Pada saat ini kami juga mengingat sanak saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan. Segenap nama-nama yang tercantum di dalam marta jemaat ya Tuhan, atau bahkan mereka yang belum dapat kami sebutkan, namun kami mengingat setiap mereka dalam doa-doa pribadi kami. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Biar ya Tuhan Engkau yang menolong kami, agar kami menjadi umat yang boleh memperhatikan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami ini. Dan biarlah kuasa-Mu juga boleh hadir dalam kehidupan mereka, dan biarlah keluarga yang mendampingi Tuhan cukupkan, Tuhan senantiasa berikan sukacita dalam kehidupannya. Biarlah saudara-saudara kami ini juga boleh merasakan sukacita yang berasal daripada-Mu, dengan segala tindakan medis yang dilakukan, biarlah semuanya mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa ya Tuhan, mengingat untuk proses PPDB BPK penabur yang masih berlangsung sampai hari ini. Biarlah Tuhan berkati agar sekolah ini boleh menerima murid-murid yang baru, yang boleh Engkau tuntun ya Bapak. Dan biarlah kami sebagai rekan sepelayanan, di mana sekolah ini menjadi bagian pelayanan gereja untuk melayani anak-anak-Mu di bidang pendidikan, bersehati untuk menolong rekan pelayanan kami ini dengan memberitahukan bahwa ada sekolah yang menjadi kepanjangan tangan gereja untuk melayani anak-anak-Mu di bidang pendidikan. Kami pun menyerahkan diri kami ya Tuhan ke dalam tangan pemeliharaan. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa ini hanya kami satukan dalam satu nama, itu Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Kita akan mengakhiri kegiatan kita Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian dengan sebuah kidung pujian yang diambil dari NKB 154 berjudul Setialah, Setialah. Bersama
Ya, Bapak Ibu, kita masuk kepada sesi pengumuman. Adakah pengumuman yang pertama dari Komisi Dewasa dulu? Selain daripada titipan kepada saya, tadi ada titipan bahwa persekutuan PRT onsite tanggal, masih jauh sih, masih 2 minggu dari sekarang, tanggal 4 September akan dilakukan di rumah keluarga Bapak Rudi Wongkar atau rumah Ibu Lasmi, gitu ya, di Cilayur, jam 5 sore tanggal 4. Apakah ada pengumuman tambahan dari KD? Bu Korince, ada tambahan? Cukup dulu itu dulu, Pak. Yang Oke, lain masih siap. panjang. Makasih, Bu Korin. Untuk dari lansia, Bapak Ibu, ketitipan pengumuman juga minggu depan PRT lansia jam 10, tanggal 28, hari Rabu. Tempatnya pindah lagi nih. Kalau biasanya kita di ruang Ayub, infonya sekarang ruangannya pindah ke rumah lama ya, sebelahnya Pastori itu, di ruang Ruth gitu ya. Jamnya tetap jam 10 seperti biasa, cuman ruangannya saja yang pindah dari lansia pengumumannya itu. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, untuk yang berikutnya saya ingin mewartakan terkait dengan pendaftaran Baptis Kudus Anak masih dibuka. Terakhir pendaftaran Baptis Kudus Anak ini mau ditutup ya Bapak Ibu, jadi bentar lagi mau ditutup. Kita tidak menerima lagi pendaftaran kalau sudah di atas 25 Agustus begitu ya. Jadi tolong Bapak Ibu saudara-saudari yang mau mendaftarkan anaknya untuk dibaptis itu terakhir minggu ini tanggal 25 Agustus. Baptisannya kapan Pak Pendeta? Baptisannya tanggal 17 November. Kok buru-buru amat pendaftarannya? Karena ada pembinaan orang tua calon baptis ya di bulan September gitu ya. Bisa Bapak Ibu lihat di Warta Jemaat kita untuk kelengkapannya apa saja untuk pendaftarannya, dan daftarnya bisa langsung mengambil formulir di Tata Usaha Gereja begitu ya, di hari Minggu atau di hari-hari yang lain kecuali hari Senin karena Senin itu TU-nya tutup ya. Kita paling lambat menerima pengembalian formulir itu tanggal 25 Agustus. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang mau daftar anaknya atau yang anggota jemaat pokoknya atau yang dari gereja lain, kita bisa namanya baptis titipan dengan melampirkan surat pengantar penitipan baptis dari gereja asal saudara, selain kelengkapan yang ada di atas gitu ya, dan juga mengisi formulir. Paling lambat kita terima tanggal 25 Agustus 2024. Nanti akan didata, akan dibuatkan grupnya. Jadi Bapak Ibu tolong jangan sampai ketinggalan lagi ya. Mohon tidak ketinggalan. Lalu juga Bapak Ibu, hari Sabtu besok ada ibadah syukur di dua tempat di tanggal yang sama. Jam 10 itu di rumah keluarga Papa dan Mama Yohanes Matondang, itu di BCA Mekarsari, BCA bawah, Bukit Citra Asri, Blok A nomor 22, dan yang kedua adalah keluarga Budi Hidayat di Alam Berkah Cicatih, jam 6 sore kalau yang di Alam Berkah. Yang di BCA Mekarsari itu jam 10 pagi. Jangan ketukar Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Infonya bisa dilihat di Warta Jemaat yang sudah di-share di grup wilayah masing-masing maupun di link yang tertera di Instagram GKI Cicurug ataupun di Facebook ya. Ini ada beberapa pengajuan atestasi masuk, Bapak Ibu bisa melihat di Warta Jemaat juga, di mana ini akan diterima pada tanggal 1 September hari Minggu gitu ya. Juga katekisasi sudah dimulai, mohon diingatkan kepada para katekisasi, pada para katekisan begitu ya Bapak Ibu. 24 ini sudah bertemu jam 4 sore. Kelas PAK juga sama untuk SD sampai dengan SMP bisa dilihat di sini, dan untuk SMA setiap hari Sabtu jam 1, jam 2 dan jam 3 untuk jam 1 kelas 1, jam 2 kelas 2, jam 3 kelas 3. Begitu ya Bapak Ibu. Dan untuk info-info lain Bapak Ibu bisa lihat di dalam Warta Jemaat, termasuk pokok-pokok doa syafaat kita. Itu saja Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada lagi pengumuman, maka terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Tayangan ulang dapat dilihat di YouTube GKI Cicurug. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.